tentunya melalui momentum yang sangat penting, yaitu pendataan guru honorer atau juga pendataan tenaga non ASN ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat semuanya. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu kategori guru yang tidak bisa ikut pendataan honorer dan juga 5 syarat tenaga honorer agar bisa diangkat menjadi CPNS ataupun juga P3K. Jadi dari alur yang surat pertama terkait tentang batas waktu untuk penghapusan tenaga honorer, berikutnya dikeluarkan surat edaran tertanggal 22 Juli 2022 untuk masing-masing instansi ini melakukan pendataan tenaga non-ASN yang ada di lingkup instansinya. Selanjutnya, gayung bersambut dari masing-masing Pemda tentunya sudah mengeluarkan surat edaran dan melakukan pendataan ya untuk tenaga honorer yang ada di instansinya. Yang mana nanti setelah diketahui itu nanti apakah mereka itu memenuhi dari 5 syarat utama untuk nanti bisa diikutsertakan baik itu dalam seleksi CPNS maupun juga seleksi P3K. Kira-kira apa saja 5 syarat tenaga honorer bisa diangkat menjadi CPNS ataupun juga P3K, dan kategori guru yang tidak bisa ikut pendataan honorer itu kira-kira seperti apa? Apakah kita termasuk? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, dari bagian alur dari edaran surat ini, tentunya di sini kita bisa melihat ya, yaitu maksud baik dari pemerintah, yang mana sebelum nanti diberlakukan untuk di tahun 2023, yang mana di instansi pemerintah itu hanya ada 2 status kepegawaian, yaitu PNS dan juga P3K. Tentunya sejak dini pemerintah sudah mempersiapkan kira-kira dari tenaga honorer yang ada di saat ini nanti mau diambil arah kebijakannya bagaimana. Tentunya melalui momentum yang sangat penting, yaitu pendataan guru honorer atau juga pendataan tenaga non ASN ya teman-teman. Ya, berdasarkan dari surat edaran terbaru tertanggal 22 Juli 2022, dari perolehan data hasil pendataan honorer ini nanti akan dikerucutkan ya, yaitu akan ada syarat-syarat tenaga honorer ini bisa diikutsertakan untuk mengikuti seleksi CPNS dan juga P3K. Setidaknya di sini ditetapkan itu ada 5 persyaratan. Untuk persyaratan yang pertama, dari sini kita kutip pada poin ketiga dari surat edaran tertanggal 22 Juli tersebut, yaitu di sini kalau misalkan kita bacakan ya dari bunyinya. Oleh sebab itu, setiap pejabat pembina kepegawaian agar melakukan pemetaan pegawai non ASN di lingkungan instansi masing-masing. Dan bagi yang memenuhi syarat ini dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi calon PNS maupun juga P3K dengan ketentuan yang sebagai berikut. Nah, di sini kita cek untuk ketentuannya ini adalah ada 5. Untuk yang pertama, yaitu berstatus tenaga honorer kategori 2 atau THK 2. Tentunya kita bisa masuk dalam kategori THK 2 ini adalah harus yang terdaftar di database BKN ya teman-teman. Nah, berstatus sebagai THK 2 yang terdaftar dalam database BKN dan pegawai non ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. Inilah bagi teman-teman guru honorer sekolah negeri yang nggak masuk di database BKN sebagai K2, ini adalah bisa ikut ya teman-teman. Jadi misalkan saya itu guru honorer sekolah negeri misalkan mulai dari tahun 2015, nah 2019, nah seperti itu. Kemudian berikutnya untuk yang kedua teman-teman, nah di sini untuk persyaratannya yaitu mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah, dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa baik individu maupun pihak ketiga. Inilah terkait tentang honorarium yang kita terima. Kemudian diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja, kemudian telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Berarti di sini kita bisa hitung mundur kalau misalkan cut off-nya ini adalah pendataan ini 31 Desember 2021, berarti mundur ke belakang teman-teman. Berikutnya, berusia paling rendah ini adalah 20 tahun
dan paling tinggi ini adalah 56 tahun pada 31 Desember 2021. Nah, lantas kalau misalkan usia kita itu lebih dari 56 tahun, nah misalkan 57 tahun atau 56 tahun lebih 3 bulan, itu kira-kira bagaimana? Nah, kemungkinan besar di sini nanti tidak termasuk dalam kategori yang bisa dimasukkan ke sini. Seperti halnya informasi yang kita kutip dari cpnn.com, yaitu penegasan BKN soal seleksi P3K. Honorer tua terancam nih. Ya, benar di sini dituliskan yaitu pendataan honorer ini terus digencarkan pemerintah. Itu dalam upaya menyelesaikan masalah tenaga non ASN yang ditenggat pada 28 November 2023. Sampai saat ini BKN terus mempersiapkan aplikasi pendataan tenaga non-ASN yang rencananya akan selesai pada pertengahan Agustus ini. Jadi untuk pendataan belum mulai dikarenakan ini aplikasinya masih sedang dalam tahap persiapan ya, dan nanti akan selesai pertengahan bulan Agustus. Menurut Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian atau singkat BKN Suherman, sesuai SE Menpan RP nomor sekian tanggal 22 Juli, ada cut off untuk honorer yang akan mendaftar CPNS maupun juga P3K. Cut off itu dimulai dari usia sampai juga masa pengabdian. Jadi cut off untuk pendaftaran usia 20 tahun ini maksimal 56 tahun, kata beliau. Dia menyadari masih ada honorer di atas 56 tahun, namun Suherman ini ada pertimbangan sehingga ada batas minimal dan maksimal. Suherman menyebutkan pemerintah membatasi usia 56 tahun karena sebagian besar jabatan-jabatan fungsional P3K batas usia pensiunnya ini adalah 58 tahun. Batas 56 tahun itu ada 1 tahun proses administrasi seperti seleksi dan administrasi lainnya. Kemudian ketika sudah lulus seleksi P3K harus ada proses kontrak dan administrasi di BKN dan lainnya. Mengenai batas 31 Desember 2021, terang Deputi Suherman, ada kaitannya dengan cut off. Kalau honorer bekerja setelah 31 Desember 2021 berarti dipastikan yang bersangkutan ini belum setahun bekerja ya sebagai honorer. Jadi yang belum setahun mengabdi nggak bisa masuk pendataan honorer, kata beliau. Dikutip dari surat edaran Menpan RP tersebut, ada 5 kriteria honorer yang akan didata. Nah, 5 kriteria honorer yang akan didata pada pendataan honorer ini diantaranya: yang pertama, berstatus tenaga honorer K2 yang terdaftar dalam database BKN dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. Mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung, sumber honornya berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah, bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa baik individu maupun juga pihak ketiga. Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Kemudian yang keempat, telah bekerja paling singkat, ini adalah 1 tahun pada 31 Desember 2021, dan berusia paling rendah ini adalah 20 tahun ya. Paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021. Demikian, semoga nanti kita bisa diangkat semua ya menjadi baik itu CPNS maupun P3K di tahun ini.